Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bahas tentang hidup produktif tanpa kehilangan nafas. Saya akan membacakan dalam Galatia 6 ayat 2 dan 5. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, ayat 2. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, saudara, ini adalah tulisan Paulus. Di balik tulisan ini yang kayaknya bertentangan ya, paradoksial. Ada kandungan prinsip hidup yang penting, di mana kita bisa menjalani hidup itu dengan maksimal di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kata beban ini mengacu kepada masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kata tanggungan mengacu kepada porsi yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Di satu pihak, Tuhan menginginkan agar kita menanggung beban hidup itu sendirian. Misalnya, masalah kesehatan fisik kita, mental kita, relasi dengan keluarga ataupun orang lain, keuangan, pergumulan dosa, dan seterusnya. Namun, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini membuat kita sulit minta bantuan kepada orang lain. Nanti orang bilang, wah ini orang lemah. Jadi kita kayak nggak nyaman gitu dibilang orang lemah, kita ini butuh bantuan dan sebagainya. Kita membandingkan diri dengan orang lain, seperti itu. Di lain pihak, Tuhan menginginkan setiap kita menanggung porsi yang Tuhan telah tetapkan. Itu sebabnya Ia memberi kita kepribadian, berikan kita karunia, kesempatan, kapasitas yang unik di setiap pribadi kita. Namun, kecenderungan kita membandingkan diri dengan orang lain juga membuat kita iri. Mengapa orang lain situasi hidupnya itu lebih baik daripada kita, lebih mapan, lebih nyaman seperti itu. Nah, saudara, Rasul Petrus di dalam Yohanes itu dicatat, dia juga punya kecenderungan seperti itu. Nah, Yesus menegur dia karena dia berkata tentang Yohanes gitu. Pas Petrus dikasih tahu dia akan mati dengan menderita, dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Yohanes ini gimana? Apa yang terjadi dengan dia? Ia pun ditegur Tuhan Yesus dan ia diajarkan, itu bukan urusanmu. Kamu ikuti panggilanmu, salibmu, itu bagianmu, seperti itu. Nah, saudara, kita perlu memohon hikmat Tuhan untuk dapat membedakan mana beban yang saya perlu panggung, mana beban yang saya perlu bagi dengan orang lain. Nah, kalau kita diberikan banyak talenta, kita akan dituntut banyak, karena itu memang porsi kita. Jangan akhirnya kita bagikan kepada orang lain, kita berikan porsi kita kepada orang lain, dan kita nggak mengerjakan bagian kita. Kalau kita diberikan kapasitas untuk berpikir kompleks, di bawah tekanan yang berat tanpa merasa panik, mungkin sekali Anda akan secara unik ditempatkan dalam tempat kerja yang tidak pasti. Jangan seringkali mengeluh kepada pasangan Anda ataupun marah-marah kepada orang lain. Tuhan telah memberikan, nah itu kayak udah bawaannya kita seperti itu. Kita punya toleransi tinggi terhadap tekanan hidup. Jadi kita memang, itu bagian kita, menanggung tekanan banyak. Nah, kalau Anda diberi emotional intelligence, EQ, di atas rata-rata, jangan kaget kalau Anda dikelilingi orang-orang yang sulit di gereja. Jangan cuek terhadap mereka, lalu pindah gereja. Karena Tuhan memang menciptakan Anda sedemikian rupa untuk mengubah orang yang menyebalkan menjadi menyenangkan. Tentu sah-sah saja jika Anda minta bantuan orang lain untuk berdoa dan bertukar pikiran dengan Anda. Atau bahkan mendelegasikan beberapa tanggung jawab Anda untuk meringankan beban. Tetapi adalah porsi Anda untuk justru tampil prima dalam situasi unik yang Tuhan berikan untuk Anda, yang Tuhan rancang untuk Anda, memikul tanggungan itu.
Jikalau Tuhan kasih beban untuk memimpin, kita harus memimpin. Jikalau Tuhan kasih kita tanggungan, desain untuk melayani orang, berhadapan dengan banyak orang, ayo kita lakukan hal itu. Jikalau Tuhan kasih kita kemampuan untuk membimbing orang, mari kita cari jiwa-jiwa calon-calon pemimpin yang bisa kita bimbing. Jikalau Tuhan memberikan kita kesabaran penuh, mari kita belajar menanggung tekanan-tekanan ataupun omelan-omelan orang yang sulit dihadapi oleh banyak orang yang bisa kita tanggung. Nah, saudara, prinsip bagi beban, pikul tanggungan ini menolong kita dapat hidup produktif tanpa kehilangan napas. Nah, saudara, kalau Anda hanya mau membagi beban hidup tanpa mau memikul tanggungan, hidup Anda tidak akan jadi pengaruh. Kita tidak memberikan pengaruh apa-apa, dampak yang positif bagi orang-orang, karena kita egois seperti itu. Tapi kalau kita hanya mau memikul tanggungan tanpa membagi beban, Anda akan kehilangan stamina, Anda akan burn out, akhirnya kolaps. Nah, saudara, biarlah Tuhan boleh memberikan kita hikmat untuk menggumulkan hal ini. Manakah beban yang harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita untuk tanggung bersama-sama, dan manakah tanggungan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pikul, lakukan sesuai dengan karakter dan kapasitas kita. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang tugas tanggung jawab kami dan beban kehidupan kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk boleh mengelolanya, mengenalinya, manakah beban yang perlu kami sharekan dalam pergumulan kami, dan manakah tanggungan ataupun talenta kami, anugerah kami Tuhan, desain yang Tuhan berikan buat kami yang perlu kami tanggung. Biar Tuhan boleh membuat kami efektif dan tidak kehilangan nafas, stamina, dan semangat pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.